Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 4 di semester 2 tentang edisi PTS atau biasa disebut sebagai penilaian tengah semester. Ada pula yang menyebut sebagai mid semester. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, hasil pembulatan atas ke ratusan terdekat dari 132 adalah titik-titik. Nah, di sini pembulatan atas ke ratusan terdekat. Nah, berarti kita fokus pada angka ratusannya, yaitu 1. Kalau pembulatan ke atas, maka ratusannya ditambah 1, jadinya berapa? 2. Kemudian puluhan sama satuannya menjadi 00. Maka hasilnya adalah 200. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 2. Hasil pembulatan bawah ke puluhan terdekat dari 156 adalah titik-titik, ya. 156. Pembulatan bawah ke puluhan terdekat, maka kita fokus ke puluhannya, yaitu 5. Karena pembulatan bawah, maka 5-nya tetap tidak ditambah 1. Maka hasilnya tetap, yang depan tetap ya 1, kemudian 5-nya juga tetap atau puluhannya tetap tidak ditambah 1. Kemudian satuannya berubah menjadi 0. Maka hasilnya adalah 150. Kakak ulangi, pembulatan bawah ke puluhan terdekat, maka fokus pada puluhannya. Puluhannya 5. Kalau pembulatan bawah berarti puluhannya tetap 5, tetap 5. Kalau atas ditambah 1, misalkan ini 5 berarti jadinya 6. Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Berikutnya nomor 3, hasil pembulatan terbaik ke satuan terdekat dari 12,5. Nah, ini pembulatan terbaik. Maka kita lihat yang di belakang koma. Yang ada di belakang koma ini 5. Maka satuannya ditambah 1. Jadinya puluhannya tetap ya. 2 tambah 1, 3. Maka hasilnya adalah 13. Seperti itu. Nomor 4, segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar disebut apa? Di sini kuncinya adalah segi banyak. Segi banyak ada 2, yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, di sini sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Maka jawabannya antara C dan D. Karena ini sisi dan sudutnya tidak sama besar, maka yang tepat adalah segi banyak tidak beraturan. Kalau beraturan berarti sisinya sama panjang semua, sudutnya juga sama besar semua. Jawabannya adalah D. Nomor 5, di bawah ini adalah gambar bangun segi banyak kecuali, ya, ada 4, ya, ada 4 gambar. Ini di bawah ini gambar bangun segi banyak kecuali segi banyak itu semua sisinya harus garis lurus. Yang A garis lurus semua, yang C garis lurus semua, yang D garis lurus semua, yang C ada lengkung-lengkungnya. Maka jawabannya yang bukan segi banyak adalah yang B. Seperti itu ya. Kemudian nomor 6, bangun segi banyak di bawah ini tersusun oleh, nah ini perhatikan. Di sini ada beberapa bangun yang dijadikan satu atau gabungan beberapa bangun. Kakak berikan bantuan garis. Nah, ini garis sini sama garis sebelah sini. Maka bisa kita hitung. Ada bangun apa saja? Ada segitiga, ada persegi panjang, ada segitiga. Berarti segitiganya ada 2, persegi panjangnya ada 1. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B. 2 segitiga dan 1 persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada 4 bangun ya. Bangun segi banyak beraturan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Di sini kuncinya adalah segi banyak beraturan. Yang namanya beraturan berarti semua sisinya harus sama, sudutnya semuanya juga harus sama besar. Yang nomor 1, sisinya atas sama bawah sama, kiri sama kanan sama, tetapi ya atas sama kanan tidak sama, berarti ini bukan segi banyak beraturan. Kemudian yang nomor 2, ada tanda strip, ini artinya panjangnya sama semua.
kemudian sudutnya juga sama semua, maka ini termasuk segi banyak beraturan. Nomor 3, ini bangun persegi. Bangun persegi keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar, yaitu sudut siku-siku. Maka ini juga termasuk bangun segi banyak beraturan. Kemudian nomor 4, sisi alas sama sisi tinggi ini tidak sama panjang, apalagi yang dengan miring juga tidak sama panjang, maka ini bukan segi banyak beraturan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang 2 dan 3, yang semua sisinya sama panjang. Sebuah persegi panjang sisinya 18 cm. Oh maaf, sebuah persegi panjang sisinya 18 cm. Keliling persegi itu adalah titik-titik. Nah, ini bangun persegi, kita mau nyari keliling persegi. Keliling persegi rumusnya adalah 4 kali sisi. Maka kita masukkan 4 kali panjang sisinya 18. Ya, maka kita tulis 18. 4 kali 18 hasilnya adalah 72. Jadi jawabannya adalah yang A. Kakak ulangi ya, sebuah persegi panjang sisinya 18 cm. Seperti itu. 9. Diketahui panjang papan tulis ruang kelas yang berbentuk persegi panjang adalah 240 cm dan lebarnya 130 cm. Keliling dari papan tulis tersebut adalah titik-titik. Nah, ini kita mau mencari keliling papan tulis yang berbentuk persegi panjang. Keliling persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Kita masukkan ya, 2 kali panjangnya 240, lebarnya 130. Ini dikurungi, berarti dikerjakan terlebih dahulu. Kita tulis 2 kali 240 tambah 130 sama dengan 370. 2 kali 370 hasilnya sama dengan 740. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. 10. Tentukan keliling dari segitiga di bawah ini. Nah, kita mau mencari keliling. Keliling segitiga itu rumusnya sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti tinggal kita tambahkan aja semua sisinya. Berarti berapa? 6 tambah 8 tambah 10. Ini sisinya ya. 6 tambah 8 tambah 10. Hasilnya sama dengan 24. Jadi jawabannya yang C. 11. Tentukan luas bangun di bawah ini. Nah, ini ada bangun persegi. Panjang sisinya berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Yang tidur 4, yang berdiri 1, 2, 3, 4. Berarti ini persegi ya. Luas persegi rumusnya sama dengan sisi kali sisi. Panjang sisinya tadi 4 kotak, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah yang C. 12. Tentukan luas bangun di bawah ini. Ini bangun apa? Ayo, persegi panjang ya. Kita hitung saja persegi panjang. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5. Kemudian lebarnya berapa? 1, 2, 3. Lebarnya 3. Kita tulis rumusnya. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 3. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya nomor 13. Tentukan luas bangun di bawah ini. Wah, ini segitiga ya. Segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Atau ada yang menuliskan setengah kali alas kali tinggi juga boleh, tidak apa-apa, sama saja ya. Perhatikan di sini. Alasnya 4 ya. Tingginya berapa? 3 atau 5? Nah, tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Yang tegak lurus dengan alas itu yang 3 ini, berdirinya yang tegak lurus, membentuk huruf L. Kalau yang 5 ini namanya sisi miring, bukan tinggi. Maka kita masukkan alas kali tingginya. Alasnya 4, tingginya 3 dibagi 2. 4 kali 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang A. 14. Kebun paman berbentuk persegi yang mempunyai kelilingnya 160 meter. Panjang sisi kebun paman adalah titik-titik. Nah, ini paman mempunyai
kebun berbentuk persegi. Kelilingnya itu 160 meter. Kalian disuruh mencari panjang sisi kebun paman. Kita tuliskan ya, keliling persegi atau keliling kebun paman 160. Keliling persegi itu rumusnya kan 4 kali sisi, kita ganti 4 kali sisi sama dengan 160. Maka kita dapat mencari sisi dengan cara 160 dibagi 4. Jadi 4 kali kalau pindah ke sebelah kanan itu berubah menjadi bagi. Lawannya kali jadi bagi 4. Kakak ulangi ya. Di sini kan 4 kali sisi kali 4 kali kalau pindah ke sebelah kanan berubah menjadi bagi. Maka panjang sisinya sama dengan 160 bagi 4 sama dengan 40. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. 15. Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki luas 120 meter persegi. Jika lebar taman tersebut adalah 10 meter, maka panjang taman tersebut adalah titik-titik. Nah, ini sama ya, seperti di nomor 14 tadi. Luas tamannya 120. Karena tamannya berbentuk persegi panjang, kita ganti dengan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar sama dengan 120. Kemudian kita masukkan lebarnya 10. Kita masukkan ya, P-nya tetap kalikan lebarnya 10 sama dengan 120. Maka panjangnya sama dengan ini kali pindah ke sini jadi bagi, makanya kita tulis 120 dibagi 10. Kakak ulangi ya, kali pindah ke sebelah kanan jadi bagi. Maka panjangnya sama dengan 12. 120 dibagi 10 12. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, ini kakak sudah menyiapkan latihan soal untuk kalian. Ada 5 butir soal. Nanti bisa kalian coba di rumah. Kemudian hasilnya nanti bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 4 di semester 2 edisi PTS atau penilaian tengah semester. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.